Shalom, selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah minggu keluarga GKSDS Bau Gunung Sari, di mana saja saudara berada. Semoga Bapak, Ibu, Saudara senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan dalam situasi apapun, terlebih ketika saat ini bersama seluruh rakyat Indonesia dan dunia sedang berjuang keluar dari pandemi virus corona. Kiranya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini, tanggal 26 April 2020, adalah ibadah minggu dalam masa perayaan Paskah dan Pentakosta tahun 2020. Kita memasuki minggu Paskah ketiga. Memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, alangkah menyenangkan bersekutu denganmu. Kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu. Kuasai hati kami ya Tuhan, agar kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terlebih pada saat ini kami hendak bersama-sama untuk membangun ibadah. Biarlah Engkau akan berkati kehidupan kami, Engkau berkati ibadah pada saat ini. Tuhan, jauhkan dari segala bentuk pencobaan, sehingga ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini berkenan kepada Tuhan. Ampuni ya Tuhan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita akan memuji kepada Tuhan dengan kidung jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mari kita akan bersama-sama menerima nas pembimbing bagi kita hari ini. Kita baca dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikian nas pembimbing. Untuk itu marilah kita pujikan dalam kidung pelengkap kidung jemaat nomor 127. Kita nyanyikan bait pertama dan keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika meneliti kehidupan yang kita sudah jalani, tentunya kita dengan rendah hati harus jujur mengakui bahwa masih banyak praktik kehidupan yang masih harus diperbarui, baik sikap kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tetapi Tuhan yang penuh kasih terus menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Mari kita mendengar berita anugerah yang terambil dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-9 sampai ke dengan ke-12. Demikian firman-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Marilah kita bersama akan menyanyikan nyanyian peneguhan yang terambil dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 153. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, pakailah seluruh hidupmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua kasih dan pemeliharaan-Mu, juga berkat-berkat kehidupan yang boleh kami nikmati sepanjang satu pekan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua pengalaman-pengalaman baik yang kami alami. Kami juga bersyukur atas semua hal-hal yang boleh kami alami dalam berbagai pergumulan-pergumulan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa di dalam segala kebaikan-Mu, baik dalam pemeliharaan dan berkat, demikian juga dalam tantangan dan pergumulan, Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur karena kami diperkenan untuk boleh bersama-sama beribadah di setiap keluarga kami. Kami terus menyerahkan ibadah-ibadah kami dalam tangan kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami. Sampai saatnya nanti kami akan boleh bersama-sama beribadah bersama seperti masa-masa ketika kami belum mengalami pergumulan pandemi virus corona. Kami rindu Tuhan beribadah bersama-sama di gedung gereja kami dan setiap persekutuan-persekutuan di blok-blok dan wilayah pelayanan kami. Biarlah Tuhan akan mengabulkan setiap kerinduan kami. Dalam ibadah hari ini kami akan mendengar sabda firman-Mu, kiranya Engkau berkenan bersabda kepada kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kiranya Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh Engkau pimpin dan kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan. Kami sambut pelayanan firman pada hari ini Tuhan, memohon penyertaan dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita membuka kitab suci kita, Injil Lukas pasal 24 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35.
Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian sabda firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita, umat Allah yang senantiasa boleh mendengar sabda firman Tuhan dan melakukan kehendaknya di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah hari ini diberi judul Membuka Diri Mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengenalan adalah kunci untuk kita dapat memahami sesuatu. Pengenalan akan seseorang akan membuat kita kemudian tahu tentang orang itu. Kita kemudian juga tahu
simbol-simbol dan bahasa tubuh yang kemudian dapat kita kenali kepada setiap pribadi-pribadi yang dengan dekat kita kenal. Mengingatkan kembali kepada kita ketika dulu masih muda, yang pernah pacaran pasti punya bahasa-bahasa simbol. Ketika dulu belum ada SMS, belum ada HP, maka ada simbol-simbol ketika orang muda mau berkunjung ke tempat kekasihnya, maka kita mengenal ada simbol-simbol. Ada yang melakukannya dengan tepuk tangan, maka itu adalah tanda kekasihnya sudah datang. Atau ada yang mengatakan dengan suara, "Woi, woi." Itu adalah simbol supaya orang yang kita panggil dengan simbol itu mengetahuinya. Meskipun orang lain mungkin tidak akan paham dengan bahasa itu. Itu hanya terjadi kalau pengenalan kita kepada orang lain itu sangat khusus. Lalu kemudian kita tahu apa yang menjadi ciri khas orang itu, lalu kita juga akan mengenal secara khusus apa yang menjadi keinginannya dan apa yang tidak diinginkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pun pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus yang baru saja ditinggalkan oleh Yesus Kristus, yang mati disalibkan lalu dikuburkan, lalu kemudian mereka mendengar berita bahwa pada hari Minggu tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di tempat di mana dia dimakamkan. Maka kemudian menjadi sesuatu yang memberikan berbagai pemahaman yang berbeda-beda kepada mereka. Dan dalam bacaan kita pada hari ini diceritakan dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dua murid ini memiliki pengetahuan yang cukup baik berkaitan dengan siapa itu Yesus. Mereka memiliki pengharapan kepada Yesus sebagai pengharapan orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca ayat-ayat 21 di sana dikatakan bahwa mereka seperti layaknya orang Yahudi mengharapkan bahwa Yesus yang hadir di dunia ini adalah calon pemimpin yang akan memulihkan bangsa Israel. Mereka mengharapkan bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan Israel dan memulihkan mereka. Mereka sudah mendengar beberapa kali pengajaran Yesus mengenai penderitaannya dan penebusan dosa. Kemudian apa yang mereka ceritakan mengenai pengalaman Yesus di ayat yang ke-20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Itu adalah bagian dari pemahaman-pemahaman yang sulit untuk mereka terima, bahwa mereka mengharapkan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan memulihkan Israel. Sesuai pengetahuan itu, mereka berdasarkan pengalaman yang mereka lihat, yang baru mereka alami berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Mereka dapatkan dari para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Maka mereka kemudian mengalami pergumulan-pergumulan. Bahkan sampai ketika mereka berbincang-bincang dengan Yesus, mereka tidak sadar bahwa yang ada di sampingnya, yang sedang berbicara dalam perjalanan mereka adalah Yesus yang sedang mereka pergumulkan dan berbicara. Bagian ini pun Yesus sudah ungkapkan kepada mereka, hanya mereka saat itu belum mengerti. Ternyata saat itu mereka hanya memiliki pengetahuan dan mereka tidak menyadari akan maknanya, sehingga Yesus harus menguraikan lagi kepada mereka. Yesus menguraikan berkaitan dengan sejarah-sejarah kitab Perjanjian Lama yang membicarakan tentang Tuhan yang akan menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus Kristus yang akan mengalami penderitaan. Akan tetapi mereka tidak mengenal Yesus dengan segera, meskipun Yesus sudah menceritakan ulang akan pengajaran.
ajarannya. Lukas menyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk cepat mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalang mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalang mereka untuk dapat mengenal Kristus. Dan yang menjadi penghambat mereka untuk mengenal Kristus adalah rasionalitas mereka yang membuat mereka kemudian sulit memahami tentang peristiwa kebangkitan. Mereka sulit menerima peristiwa kebangkitan. Mereka sulit menerima dengan akal sehat mereka bahwa kebangkitan Kristus bukanlah peristiwa yang mereka harapkan. Atau ada perasaan putus asa yang tentunya juga sedang menggelayut di dalam hidup mereka, sehingga mereka sulit untuk mengenal Yesus yang ada di sisi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang pasti bahwa Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai pada kesadaran itu saat Ia memperagakan ulang perjamuan akhir ketika Yesus bersama-sama dengan para murid sesaat sebelum penangkapan dan kayu salib. Mata mereka kemudian dibukakan sehingga mereka dapat mengenali Tuhan yang sudah bangkit. Ketika Yesus memperagakan bagaimana memotong-motong roti setelah mengucap syukur dan membagikan kepada mereka, mereka baru sadar bahwa yang melakukan seperti itu adalah Yesus sang guru mereka yang pernah bersama-sama dengan mereka. Dan baru setelah itu mereka sadar bahwa yang ada bersama Dia, bersama dengan mereka selama perjalanan itu adalah Yesus yang disalibkan, yang dikuburkan, dan yang mengalami kebangkitan. Dan itu adalah Yesus yang sedang bersama-sama dengan mereka. Mengenali Dia, mengenali Yesus Kristus dengan benar merupakan anugerah. Mengenali Yesus Kristus itu adalah sebuah anugerah, pemberian dari Tuhan yang tidak gampang dimiliki oleh semua orang. Keberdosaan kita menghalangi mata iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, khotbah minggu yang lalu diberi tema kehidupan penuh damai. Dan kehidupan penuh damai itu ada syaratnya. Kehidupan penuh damai yang digambarkan oleh Nabi Yesaya ketika hewan-hewan buas bisa bersandingan dengan hewan-hewan yang lemah, bahkan dengan bayi yang lemah sekalipun. Itu adalah gambaran tentang kehidupan harmonis. Dan kondisi seperti itu hanya bisa terjadi ketika pengenalan akan Tuhan terjadi pada kehidupan umat manusia dan ciptaan Tuhan. Kunci dari pengenalan akan Tuhan itu adalah bagaimana kita mau dengan sadar membuka diri mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam nats pembimbing kita hari ini kita membaca Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi berkaitan dengan pengenalannya akan Kristus. Yang dikehendakinya adalah mengenal Dia, Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Artinya Rasul Paulus sadar bahwa untuk dapat mengalami kehidupan yang terus diperbaharui, maka pengenalan akan Kristus itu menjadi syarat mutlak. Pengenalan akan Kristus itu akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang kemudian mengalami perubahan. Bahkan di dalam berita anugerah kita di dalam Efesus 1 ayat 9 sampai 12 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa
Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya. Sesuatu yang terselubung dibukakan, sesuatu yang rahasia diungkapkan, sehingga kita tahu bagaimana caranya mengenal Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang sulit dijangkau oleh pemahaman akal pikiran manusia kita, dapat kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri. Yesus Kristus adalah Allah yang turun dari sorga ke bumi untuk menyatakan kuasanya menebus dosa-dosa manusia. Dan inilah yang harus kita kenal. Allah yang sudah menyatakan kuasanya dan rahasianya. Segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Firman-Nya telah diberikan kepada kita. Dan itulah kunci pengenalan kita kepada Tuhan. Keberdosaan kita yang sering menghalangi mata iman kita, akan tetapi membuka diri kepadanya, bersedia percaya kepada firman-Nya, merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Syarat untuk dapat mengenal Dia adalah membuka diri. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengenal Dia? Kalau kita kemudian mengenal Yesus, pasti kita akan tahu apa yang Dia sukai. Sama seperti ketika kita dulu pernah muda, atau yang sekarang anak-anak kita yang masih muda mengenal dunianya, mengenal kekasihnya, calon pasangan hidupnya, atau kita yang sekarang dengan pasangan hidup masing-masing dulu juga pernah belajar untuk mengenal setiap pasangan kita. Kita tahu apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai, apa yang dapat membuat dia senang, apa yang dapat membuat dia marah. Kita bisa mengerti oleh karena kita mengenalnya. Demikian dengan Kristus. Kita akan tahu apa yang menjadi kesenangan Tuhan dan apa yang akan membuat Tuhan tidak suka. Jika kita mengenal Dia, maka kita akan melakukan segala sesuatu sama seperti kita melakukan kepada manusia, bahkan lebih lagi kepada Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan membuat cara hidup kita semakin hari akan semakin baik. Pengenalan kita akan Tuhan akan membuat sikap hidup kita kepada Tuhan akan semakin hormat, akan semakin memiliki sikap yang lebih lagi tunduk kepadanya, akan setia kepadanya. Mari kita terus belajar membuka diri kita. Setiap halangan-halangan yang selama ini mengganggu kita, mari kita coba sadari. Mari kita kenali diri kita. Apa yang menjadi hal-hal yang membuat kita sulit mengenal Tuhan? Apakah rasionalitas kita, atau angan-angan kita, pikiran-pikiran kita, bahkan segala sesuatu yang menjadi kehidupan kita hari ini sulit untuk mengenal Tuhan? Mari kita membuka diri supaya Tuhan boleh menolong kita, melembutkan, melunakkan, dan membuat kita mau terbuka untuk Tuhan bimbing, sehingga kita boleh semakin mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh upaya kita untuk mengenal Tuhan, dan kita akan menjadi umat yang akan mempermuliakan namanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami terus diingatkan untuk boleh belajar mengenal Tuhan. Kalau minggu yang lalu kami diingatkan bahwa untuk mengalami hidup damai, syaratnya adalah mengenal Tuhan. Dan hari ini kami diajar bagaimana kami boleh mengenal Tuhan. Caranya adalah supaya kami membuka diri untuk sungguh-sungguh mau mendengar, mau belajar dengan firman dan juga pernyataan-pernyataan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Yang akan menjadi umat beriman yang akan senantiasa berusaha untuk hidup benar di hadapan-Mu, sehingga kami akan menjadi umat yang terus akan membawa kehidupan, semakin membawa damai di setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih setia-Mu.
seluruh pekerjaan kami, pengharapan kami, kiranya Tuhan memberkati. Demikian situasi kehidupan kami hari ini. Tuhan memberkati kami ketika kami sedang dalam pergumulan bersama dengan seluruh umat manusia di muka bumi ini berkaitan dengan pandemi virus corona. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Kau berkuasa atas segala sesuatu. Berkatilah upaya-upaya yang sedang dilakukan, baik secara medis juga secara ekonomis. Ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan memberkati kami semua, juga para pemimpin kami Tuhan berkati. Demikian para pejuang yang saat ini sedang ada di garda terdepan, dokter, perawat, bidan, para medis, dengan seluruh pekerja-pekerja relawan yang saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan pergumulan pandemi virus corona. Berkatilah mereka Tuhan. Sudah banyak yang menjadi korban, sudah banyak yang telah berpulang kehadiran. Tuhan, izinkan kami boleh terlepas dari virus ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih setiamu, biarlah memberkati kami dan melindungi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan kami. Berkatilah kami Tuhan. Gereja GKSD Bau Gunung Sari, Tuhan memberkati. Persekutuan kami seklasis juga sinode, Tuhan memberkati. Terlebih lagi persiapan sidang sinode bulan Agustus tahun 2020 yang saat ini juga sedang terhambat oleh situasi pandemi virus corona. Tuhan memberi hikmat supaya kami juga boleh mempersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami supaya memberkati Indonesia, supaya kami tidak akan tercerai-berai, kami tidak akan mengalami pergumulan perpecahan berkaitan dengan situasi yang sedang kami alami hari ini. Satukan kami supaya kami memiliki semangat untuk boleh membawa kehidupan ini bersama-sama mengalami anugerah pertolongan Tuhan. Ada banyak doa-doa kami Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan, Kau memberkati kami semua. Kiranya Kau menjawab setiap doa kami dan Kau menjawab seturut dengan kehendak. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami naikkan setiap permohonan doa kami ke dalam tangan kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kepadanya. Yesaya 12 ayat 1-4, demikian kesaksian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanmu. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Mari kita mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi dengan nyanyian pelengkap hidup jemaat 146 bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Dengan rela
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syukur untuk persembahan yang telah kita himpun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah syukur kami kepadamu atas semua nikmat kebaikan dan berkat-berkat yang boleh kami terima daripadamu. Tanda syukur kami yang tidak sebanding dengan berkat dan cinta kasih-Mu, kiranya Engkau memberkati, dan kami terus diajar untuk memberi dengan kerelaan atas pemberian-pemberian, dan kami akan dengan rela mengucap syukur, sehingga persembahan kami akan dapat menjadi bagian dari pelayanan kasih dan keadilan di jemaat-Mu GKSDS Bau Gunung Sari. Berkatilah kehidupan kami, dan berkatilah majelis jemaat yang akan mengelola persembahan syukur kami. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita akan selesai, tetapi ibadah kehidupan kita untuk terus mengenal Tuhan akan menjadi ibadah kehidupan kita. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Melanda hidupmu, bila putus asa tak letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hidup Jemaat 439 bait pertama dan kedua akan menjadi nyanyian penutup ibadah kita pada hari ini. Bila putus asa dan
bersama teduh. Kita berdoa. Inilah ibadah kami Tuhan, kiranya berkenan kepadamu. Dan biarlah kami akan terus boleh menjalani seluruh kehidupan kami dengan penuh setia kepadamu, dengan berbagai tantangan kehidupan, dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat merayakan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Teruslah memiliki pengharapan dalam segala sesuatu. Ketika saat ini kita harus banyak di rumah dan beraktivitas tidak bersama-sama dengan orang lain, biarlah kita akan menemukan makna hidup untuk terus mengenal Tuhan secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.